Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini kita akan mempelajari tentang computer vision. Pengenalan apa itu computer vision. Lanjut. Computer vision yaitu domain dari artificial intelligence yang bertujuan untuk meniru kemampuan manusia dalam melihat dan memproses data visualitas. Computer vision juga domain yang mencoba mengajari komputer cara untuk melihat dan mengekstraksi informasi dari data visualisasi. Pada dasarnya, computer vision itu bagian dari AI, pastinya artificial intelligence. AI khusus untuk memproses, mengolah sebuah gambar, datanya berupa gambar. Karena data itu bermacam-macam, selain gambar ada juga data berbentuk suara, berbentuk teks, dan juga ada data yang terstruktur berbentuk angka-angka dan tabel. Namun sekarang kita lanjut ke computer vision. Tadi sudah dijelaskan domain dasarnya adalah sebuah artificial intelligence. Lalu di dalam AI ini sebenarnya ada tahapan lagi, yaitu machine learning dan deep learning. Habis deep learning ini baru yang dinamakan computer vision. Namun computer vision ini juga digabungkan dengan ilmu yang bernama image processing, pengolahan gambar. Jadi sebelum mempelajari computer vision, alangkah baiknya mempelajari konsep atau ilmu-ilmu tentang AI, lalu mempelajari tentang machine learning dan deep learning, lalu juga mempelajari tentang image processing, dan baru bisa memulai untuk mempelajari computer vision. Selanjutnya, computer vision, implementasi computer vision di kehidupan sehari-hari. Jadi sangat banyak, bahkan sudah lama diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, namun mungkin kita belum memperhatikannya dengan baik ya. Yang pertama ada fingerprint. Fingerprint ini sebenarnya banyak jenisnya. Salah satunya ada yang menggunakan cahaya atau kamera. Sehingga setelah mendapatkan hasil gambar, lalu akan diproses menggunakan image processing dan computer vision. Sehingga mendapatkan data biometrik dari jari seseorang. Tapi juga ada fingerprint yang menggunakan ultrasonic dan lain-lainnya. Selanjutnya ada face detection dan face recognition. Ini sudah banyak diaplikasikan khususnya untuk pengguna iPhone. Ada yang namanya Face ID untuk sistem keamanan iPhone. Itu menggunakan face detection atau face recognition. Dan juga untuk pengenalan wajah pada sistem keamanan lainnya. Lalu ada filter Instagram. Filter Instagram ini masih berhubungan dengan face detection dan face recognition. Jadinya di dalam filter Instagram ini sebenarnya adalah AI, adalah computer vision. Jadinya setiap muka yang akan difilter, otomatis Instagram tahu di mana mukanya, tata letak mukanya, sehingga itu yang bisa merubah-rubah tampilannya sesuai mukanya. Itu memerlukan computer vision pastinya. Selanjutnya ada dasar augmented reality dan virtual reality. Sekarang lagi booming-boomingnya AR dan VR. AR itu mengenai dunia nyata yang digabungkan dengan dunia virtual. Seperti contohnya di gambar, jadinya
masih berhubungan dengan face detection juga, filter infrared juga hampir sama. Jadinya seolah-olah menggunakan kamera, namun di dalam kamera tersebut terdapat objek yang tidak ada di dunia nyata. Itu menggunakan computer vision, karena kan berbentuk gambar visual. Oke, selanjutnya, dan masih banyak lagi contoh-contoh di kehidupan sehari-hari. Cara kerja computer vision. Computer vision ini sebenarnya cukup mendalam dan cukup rumit. Makanya dari awal sudah dinyatakan domain-domainnya yang harus dipelajari terlebih dahulu, yaitu AI, machine learning, dan deep learning. Baru bisa mempelajari computer vision. Tapi mudahnya adalah seperti ini. Komputer dapat mengenali sebuah objek pada gambar dengan cara dilatih dengan ratusan gambar, ribuan gambar dengan metode yang beragam, seperti neural network. Apa itu neural network? Nanti kita bahas, sehingga komputer dapat menebak gambar baru. Jadi gampangnya seperti manusia atau cara berpikir manusia, yaitu berdasarkan pengalaman atau berdasarkan banyaknya data yang dimiliki. Semakin banyak data, semakin hafal bahwa data itu adalah sesuai dengan data yang benar gitu. Misalkan ada gambar kucing, pasti komputer harus, supaya mengetahui itu adalah kucing, komputer itu harus mengolah bisa ratusan hingga ribuan gambar kucing, baru dapat mengenali bahwa itu adalah kucing. Dan ini juga dicontohnya di gambar. Di samping ada angka 2. Nah, pada secara teknisnya itu, gambar itu merupakan pixel-pixel ya. Jutaan, bisa ribuan pixel. Namun, semakin banyaknya pixel akan semakin berat proses computer vision. Sehingga hanya bagian-bagian kecil saja dalam pixel itu yang diambil. Seperti angka 2 ini yang memiliki resolusi 28x28 pixel. Itu sangat kecil. Sebenarnya gambar ini juga direpresentasikan sebagai sebuah matriks. Jika kalian belum matriks, yang sudah dipelajari di sekolah, matriks itu kumpulan angka 2 dimensi. Artinya, gambar ini adalah sebenarnya di dalamnya adalah sebuah angka. Angka 2 dimensi yang artinya 28 baris kali 28 kolom. Nah, setiap angka-angka tersebut akan diolah dan pada akhirnya dapat diklasifikasi. Itu adalah gambar apa? Gambar angka 2 atau yang contoh selanjutnya itu gambar burung dan sebagainya. Simpelnya seperti itu. Dan metode ini seperti jaring-jaring ini disebut neural network. Jadi seperti saraf manusia, sistemnya hampir sama seperti cara berpikir manusia yang menggunakan saraf manusia dan berpikir juga seperti manusia. Selanjutnya, ini adalah tools dan framework yang digunakan di computer vision. Mungkin lebih ke teknisnya lagi. Jadi ada yang namanya OpenCV, yaitu untuk image processing dan computer vision pastinya. Lalu ada dari sisi hardware, pastinya NVIDIA CUDA, pasti yang sering tahu dengan hardware NVIDIA pasti sudah sering mendengar yang namanya CUDA, yaitu seperti
komputasi yang sangat banyak yang biasa digunakan untuk pemrosesan multimedia seperti video atau rendering gambar, video. Dan bisa juga digunakan untuk komputasi deep learning atau computer vision. Itu sangat digunakan. Lalu selanjutnya ada TensorFlow. TensorFlow ini framework khusus untuk deep learning buatan Google, jadinya bisa untuk computer vision juga. Selanjutnya ada PyTorch. PyTorch ini juga hampir sama dengan TensorFlow namun buatan Facebook. Selanjutnya ada Caffe2, ada MXNet, itu pun sama seperti TensorFlow untuk computer vision. Dan ONNX yaitu khusus untuk menggabungkan atau mendeploy sebuah computer vision. Selanjutnya saya akan memperlihatkan contoh dari computer vision. Langsung menggunakan kamera ini, yaitu object recognition atau face detection atau face recognition, maaf ya. Oke, kita nyalakan. Oke, di sini sudah ada muka saya. Ya, jadi ini salah satu metode face recognition. Jadinya di sini muka saya akan selalu terdeteksi. Muka ini juga bisa digunakan untuk mengenali seorang dan lain-lainnya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih.